Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini masih lanjutan dari latihan meditasi yang kemarin sempat saya jalani. Ketika kita kemudian sudah terbiasa menjalani praktek meditasi, kita bukan hanya mengerti, tetapi mengalami. Maka 2 hari penjelasan tentang meditasi, tentang kontak dengan objek, reaksi, kesadaran, kemudian hilangnya ego, semuanya itu adalah penjelasan. Tetapi bukan untuk itu. Penjelasan itu untuk dialami, dijalani menjadi experience. Karena itu perlu meluangkan waktu minimum 1 jam sehari, duduk hening, tenang, dan sadar. Menikmati dan mengalami pengalaman runtuhnya ego, dan kemudian mengalami kelegaan. Mengikuti sadar dari saat ke saat dan kemudian merasakan kehadiran yang sungguh-sungguh jernih. Namun itu untuk dijalani, bukan untuk dimengerti. Jadi yang paling penting adalah praktek duduk 1 jam dalam keheningan. Namun mungkin ada yang kemudian mulai komplain atau protes, kalau kita diam terus, lalu bagaimana? Kita kan harus bekerja dan sebagainya. Jangan khawatir, itu hanya ilusi pikiran. Boro-boro diam terus, diam 1 jam aja susah. Maka jangan khawatir. Kalau bisa diam terus seharian, wah hebat sekali, itu langsung jadi orang suci. Maka sebetulnya tidak usah khawatir. Pikiran kita saja yang seringkali membuat kita delusion, masuk dalam delusi. Padahal sebetulnya dalam kenyataannya untuk bisa duduk sadar, hening 1 jam saja sudah luar biasa. Maka jangan khawatir akan banyak hal, itu juga berarti adalah ego yang masih kuat. Namun dalam latihan ini kita juga perlu menyadari, sebetulnya kita itu mempunyai area energi yang dominan, yang membuat kita terus-menerus masuk dalam level of consciousness. Jadi setiap pribadi itu mempunyai medan energi yang menentukan level of consciousness-nya. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa bergerak untuk menyadari level of consciousness dan kemudian melalui pembersihan diri, latihan yang tekun dan serius, level of consciousness-nya itu bisa naik. Kalau tidak kemudian justru kita mengalami hambatan atau blocking yang membuat kita tidak maju. Namun sekali lagi, poin utamanya adalah praktek, pengalaman. Selama ini yang saya jelaskan selama 2 hari terakhir adalah sebuah penjelasan kognitif. Itu seperti menceritakan enaknya rasa soto Kadipiro. Itu ada kuah seger, gurih gitu. Tapi penjelasan tidak sebanding dengan pergi ke soto Kadipiro dan kemudian mulai menikmatinya. Nah, itu tidak sebanding, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Maka silahkan menjalaninya dengan tekun dan setia, dan kemudian pelan-pelan. Dalam keheningan itu kebenaran akan datang dan kemudian membebaskan kita. Pertama-tama bukan kita yang berusaha, tetapi kebenaran yang membebaskan kita. Kita cukup hening dan kemudian menikmati kesadaran, kemudian pelan-pelan sungguh-sungguh menjalani dari momen ke momen dalam kesadaran, kita akan bertumbuh dan banyak hal dinyatakan kepada kita. Hanya melalui praktek.
Karena meditasi bukan hanya untuk sekali dua kali. Ini adalah sebuah cara hidup untuk menghayati dari momen ke momen sebagai kesadaran yang sungguh lega, sungguh damai. Tidak terlalu banyak berpikir dan tidak terlalu banyak ego yang membuat kita masuk dalam duka. Entah itu kegembiraan, entah itu kesusahan. Tetapi kalau berpusat pada ego, membuat kita masuk dalam dunia yang naik turun, up and down, roller coaster. Harapannya tentu kita bisa menjadi lebih lega, bisa menghayati dari saat ke saat, just be, just live. Dan kemudian bisa menyadari kehadiran Tuhan yang selalu hadir dari saat ke saat ini dan saat ini terus menerus. Kita hidup dalam saat ini, hidup sepenuhnya. Bukan hidup dalam pikiran yang membuat kita sendiri muyek dan kemudian tidak mengalami damai sejahtera. Harapannya memang kemudian dengan sendirinya secara natural kita menemukan kegembiraan, kedamaian bukan karena objek, bukan karena kegiatan, tetapi karena hilangnya ego, hilangnya keinginan, hilangnya pikiran, dan kemudian bisa mempunyai pengalaman langsung, direct knowing, kehadiran langsung, the real present, awareness presence. Sehingga kita hadir bukan sebagai ego, bukan sebagai person, tetapi sebagai kesadaran yang mengalami perfect happening. Jadi setiap peristiwa merupakan mujizat karena menjadi pengalaman sempurna. Setiap pengalaman, setiap experience adalah perfect happening. Yang menyelenggarakan adalah kesadaran, bukan ego. Dan kemudian di situ kita mengalami kebebasan, kedamaian, sukacita. Namun memang sekali lagi ini bukan dimaksudkan untuk dimengerti sebagai penjelasan, tetapi sebagai sebuah pengalaman, sebagai sebuah experience. Sehingga kita sungguh-sungguh menikmatinya, bukan hanya mengerti secara kognitif. Maka saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan seri tentang meditasi selama 3 hari ini membantu kita untuk menghayati hidup secara lebih sadar. Terutama bisa mengalami secara sadar kehadiran Tuhan yang selalu hadir di setiap saat, setiap sekarang. Karena kenyataan hanya ada sekarang, bukan di masa lalu atau di masa depan. Dan karena itu, di dalam kenyataan sekarang itulah Tuhan hadir sepenuhnya. Kalau kita bisa menyadari kehadiran Tuhan terus-menerus, maka kita akan selalu hidup bersama Tuhan. Dan itulah kegembiraan yang sejati. Itulah kedamaian, itulah keselamatan, itulah keabadian. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.